Diam. Main. Siap. Mana siapa? Kami sekarang sudah berada di Polres Indramayu untuk mendapatkan keterangan dari kepolisian. Seperti apa sebenarnya kronologi dari kasus pembunuhan ini, apa motif para pelaku, dan kemudian bagaimana pengungkapan kasus ini hingga akhirnya kedua pelaku bisa ditangkap. Kita temukan faktanya. Saat ini kami sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Arwin Bahar. Sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, tapi seperti apa sih kronologi ceritanya dari awal mula terjadinya kasus ini ya, sampai kemudian terjadi tindak pidana pembunuhannya? Berawal di hari Senin, tanggal 25, itu pelaku berupaya untuk sewa kendaraan dari korban. Pelaku R ini mau sewa kendaraan dari korban. Namun pada saat kendaraan tersebut mau dipinjam, ternyata kendaraan itu tidak bisa jalan dan mesinnya mati. Dan akhirnya pelaku R ini minta pertanggungjawaban kepada korban B, bahwasanya saya minta uangnya kembali. Namun dari korban B belum bisa menyanggupi karena uang tersebut sudah dipakai, nanti akan kita kembalikan kalau sudah punya uang. Nah, uang senilai 750.000. Namun karena pelaku merasa tidak terima dan menyimpan dendam, akhirnya pelaku R ini membuat skenario pembunuhan bersama tersangka P. Perencanaan itu dibuat mulai dari hari Rabu, di mana R ini memerintahkan P untuk membeli cangkul. Dan akhirnya konsolidasi terakhir dari kedua pelaku ini dilaksanakan di hari Kamis jam 6 sore di rumahnya R. Jadi inti dari perencanaan itu bahwasanya R mengajak untuk mengeksekusi B dan keluarganya. Kemudian di hari Jumatnya tanggal 29 Agustus sekira pukul 01.00 tersangka R mengajak B itu untuk melihat ke gudangnya. Jadi sebelum jam 1 itu ketiga orang ini, R, P dan juga B ini sudah berada di TKP berbincang-bincang. Kemudian pada saat si korban B ini lengah, korban R mengeluarkan potongan besi dari tasnya, kemudian dipukulkan di bagian kepala. Potongan besi ini sudah dibawa sebelumnya? Potongan besi itu sudah disiapkan sebelumnya, jadi sudah disiapkan dan sudah dibawa di dalam tas. Baik Pak Kasat, bisa kita ditunjukkan apa saja barang bukti yang sudah dikumpulkan pihak kepolisian? Ya, boleh kita tampilkan. Ini ditemukan di TKP saja atau di sejumlah tempat, Pak? Di sejumlah tempat. Ini ada kendaraan milik korban. Kemudian ini juga pada saat pelaku berada di hotel kami amankan. Kemudian ini pada saat pelaku P memperbaiki kendaraan milik korban di halaman parkir hotel. Artinya penangkapan dilakukan di hotel? Oh tidak Pak, ini pada saat dia melarikan diri, sedang melarikan diri. Ini bukti-bukti saat berada di hotel ya, ketika melarikan diri. Ya. Kemudian ini sejumlah uang dan juga foto kendaraan yang digadaikan. Berikut dengan kwitansi penggadaian pada saat itu. 19 juta rupiah. Ini adalah uang tunai yang? Ini adalah uang tunai hasil penggadaian kendaraan tersebut. Oh, bukan yang ditemukan di rumah korban ya? Bukan. Kemudian selanjutnya ini adalah rekaman CCTV pada saat pelaku datang ke rumah korban. Di sekitar pukul ini ya Pak? Ya, pukul setengah 1 ya? Setengah satu pagi. Sementara ini adalah setelah pembunuhan terjadi, pelaku kembali lagi ke dalam rumah korban. Ya. Di pukul 5 ya? Baik. Kemudian ini bisa dilihat juga Mbak, ini cangkul yang digunakan pada saat menutup para korban. Kemudian juga ada media ember untuk memindahkan pasir dari sarang walet ke lubang tersebut. Ini adalah sisa pasir yang ada di TKP. Ada di TKP. Ini cangkul untuk media untuk menutupnya. Oke.
Oke, berikut ini ada tali juga. Ini tali yang digunakan untuk mengikat tangan korban ini, Mbak. Ya, Anda bisa lihat ya, pemirsa, di sini ada 2 barang bukti yang digunakan oleh kedua pelaku ketika melakukan aksi pembunuhan tindak pidana kepada 5 korban. Ini adalah ember yang digunakan untuk menampung pasir dari sarang walet ya, Pak? Iya. Menampung pasir dari sarang walet yang berada di sebelah rumah korban, masih berada dalam satu area yang sama, dan pasir ini juga yang digunakan untuk menutup 5 korban setelah kelimanya dihabisi, kemudian dimasukkan dalam satu lubang yang sama. Sementara itu, di sebelahnya ini merupakan cangkul. Cangkul ini yang disiapkan oleh pelaku P ya. Dibawa dari rumahnya pelaku P juga. Dibawa dari rumahnya pelaku P, artinya sudah direncanakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya. Kelima korban pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman keluarga. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman yang dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat. Isak tangis memenuhi udara. Akhirnya kelima korban mendapatkan tempat persemayaman yang layak. Sementara itu, kepolisian telah meringkus 2 tersangka dari kasus pembunuhan satu keluarga ini, yakni tersangka Ririn dan juga Prio. Keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, yakni pidana mati. Mereka juga dikenai pasal tambahan, yakni perlindungan anak karena ada 2 korban yang masih di bawah umur. Adapun motif dari pembunuhan ini adalah tersangka Ririn merasa kesal terhadap korban dan berniat merampas harta benda milik korban. Ia juga menjanjikan uang 100 juta rupiah kepada tersangka Prio. Fakta lain yang kami temukan di lapangan, kedua tersangka sempat menjebak orang lain yang tidak bersalah, yakni Evan, sebagai tersangka kasus ini. Namun alibi ini akhirnya berhasil terbongkar dan kedua pelaku berhasil diringkus kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.